Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang teks laporan hasil observasi. Materi ini terdapat pada kelas 7 semester 1 dan lebih tepatnya lagi terdapat pada bab 4 halaman 121 dengan judul Menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks laporan hasil observasi? Tentu kamu pernah melihat secara jendela pengetahuan, film, dokumenter tentang flora, fauna yang menjelaskan dari sisi pengetahuan. Atau pernahkah kamu membaca buku tentang rincian suatu objek dari sisi ilmiah? Teks laporan hasil observasi dapat ditemukan di buku pengetahuan atau buku ilmiah populer. Buku tersebut membahas secara sistematis karakteristik hewan, tumbuhan, objek alam, objek ciptaan manusia, atau suatu konsep. Jika kalian memiliki buku paket bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dan semester 2, silahkan kalian bisa membukanya di halaman 122. Di sini terdapat contoh buku ilmiah. Buku yang pertama di sini berjudul tentang buku pengetahuan tentang anggrek. Kemudian untuk contoh buku yang kedua berjudul buku pengetahuan tentang kehidupan pantai. Untuk materi yang pertama ini, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 124. Di sini materi yang pertama yang A, mengidentifikasi teks hasil observasi. Pada bagian awal ini, kamu akan mempelajari ciri umum laporan hasil observasi. Untuk bagian yang pertama, di sini terdapat subbab mengenali ciri, tujuan, dan isi teks hasil observasi. Sebenarnya apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, kita kembali lagi ke materi subbab mengenali ciri, tujuan, dan isi teks hasil observasi. Mengapa kamu membaca buku pengetahuan atau ensiklopedia? Tentu, kamu ingin mendapatkan informasi dan penjelasan rinci suatu hal dari sudut keilmuan. Kemudian amati pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi berikut ini. Apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Apa itu museum? Apa saja jenisnya? Di mana habitat kunang-kunang? Apa itu empedu? Nah, untuk mengetahui jawaban atau penjelasan-penjelasan dari pertanyaan itu, kamu memerlukan sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, berikut ini ada 2 contoh teks hasil observasi. Untuk teks yang pertama berjudul Hutan Bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa perairan payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut.
Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri khas, yaitu hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas selain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan penambatan bahan-bahan pencemaran atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencarian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk contoh teks yang kedua, di sini berjudul museum. Untuk teks yang kedua ini silahkan kalian bisa membacanya sendiri di halaman 126 sampai halaman 128. Nah, kemudian di sini ada suatu kesimpulan yang didapatkan dari kedua contoh teks hasil observasi tersebut. Kesimpulan yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Kemudian kesimpulan yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Atau judul bersifat umum seperti pantai, museum, demokrasi. Kemudian kesimpulan yang ketiga bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Kesimpulan yang keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Kemudian untuk yang terakhir, laporan hasil observasi itu memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu atau definisi, klasifikasi, dan jabaran ciri objek. Nah, kemudian apa teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis.
Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Kemudian, teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, itu adalah materi tentang laporan hasil observasi bagian subbab mengenali ciri, tujuan, dan isi teks hasil observasi. Semoga dengan materi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa lebih mengenal lagi dengan teks laporan hasil observasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.